Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Duka Cita Mendahului Sukacita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu bahwa para muridnya akan sedih saat Yesus kembali kepada Allah Bapa. Karena itu saat Yesus hampir menyelesaikan tugasnya dan harus meninggalkan para muridnya. Yesus mengatakan bahwa para muridnya akan berduka cita. Yesus meninggalkan kepada muridnya suatu keadaan yang berbeda. Sebab di satu sisi, para murid berduka cita dan menangis saat kehilangan Yesus. Sementara di sisi lain, orang-orang yang membenci dan memusuhi Yesus justru bergembira dan bersukacita karena Yesus telah tiada. Orang yang membenci dan memusuhi Yesus bergembira dan bersukacita sebab mereka bisa hidup bebas. Mereka bisa berbuat apa saja tanpa ada orang yang menegur dan menyadarkan mereka. Orang-orang Yahudi yang suka berbuat dosa dan kejahatan hanya melihat Yesus sebagai penghambat hidup mereka. Sementara bagi para muridnya, Yesus adalah pembawa harapan, kekuatan, dan segala-galanya. Maka tidak mengherankan bila kepergian Yesus membuat para murid larut dalam suasana duka cita. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak menghendaki para muridnya selalu berduka cita. Yesus berjanji bahwa pada saatnya para murid akan bersuka cita dan tertawa. Ibarat saat seorang perempuan yang merasa sakit saat melahirkan. Namun begitu melihat anaknya yang telah lahir, sakitnya menjadi hilang dan diganti dengan kegembiraan dan sukacita melihat anaknya yang telah lahir. Demikian juga dengan para murid Yesus. Para murid Yesus merasa sedih dan berduka cita ketika Yesus tidak ada. Tetapi para murid merasa gembira dan bersuka cita saat Roh Kudus yang diutus Yesus datang. Inilah yang kita sebut sebagai duka cita mendahului sukacita. Dan kuasa Roh Kudus telah mengubah semuanya. Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri yang datang untuk menggantikan peran Yesus.
Roh Kudus memiliki kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Artinya, Roh Kudus bisa masuk ke semua orang, kapan saja dan di mana saja manusia berada. Syaratnya hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus dan membuka hatinya agar Roh Kudus masuk. Saudara-saudari terkasih, mulai hari ini, hampir di semua gereja diadakan doa novena, mohon kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan umat Kristiani. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Namun, setelah kita bertobat dengan berbuat baik dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, hati kita akan tenang dan damai. Hati yang tenang dan damai adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan kita melawan hal-hal negatif. Hal-hal negatif itu berupa kemalasan, mau menang sendiri, sombong, tidak peduli, mau mencari enaknya saja, dan lain-lain. Dan semuanya itu hanya dapat kita lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, hidup kita akan selalu diperbaharui hari demi hari. Sebaliknya, orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus akan hidup dalam kesesatan dan kesenangan sementara. Manusia kadang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan yang dialami bukan berasal dari Allah. Seperti seseorang yang hidup kaya dari hasil pekerjaan yang tidak baik. Namun, setelah diketahui bahwa kekayaannya berasal dari korupsi, orang tersebut malah masuk penjara dan menderita. Saudara-saudari terkasih, ada pepatah yang menyatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari. Misalnya, petani yang mau sukses harus berusaha menanam benih, merawat, serta menjaganya siang dan malam. Ketika menanam benih, merawat serta menjaganya, sang petani untuk sementara tidak bisa bermalas-malasan atau bekerja asal-asalan. Petani itu harus rela berkorban untuk tidak bersenang-senang atau bermain-main. Tetapi setelah melihat dan menikmati hasilnya, petani tersebut akan senang dan bersuka cita. Demikian juga dengan pelajar atau seseorang yang bekerja untuk mendapat hasil yang baik. Harus didahului dengan pengorbanan dan kerja keras. Pengorbanan maupun kerja keras memang tidak enak, sehingga diibaratkan dengan orang yang berduka cita. Dan kita, umat Kristiani, kadang memilih jalan pintas yang ternyata membuat hidup kita bertambah susah dan sengsara. Itu adalah salah satu tipuan dan jebakan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita.
Namun, hal kerja keras dan pengorbanan adalah sukacita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah bekerja dengan pengorbanan dan jerih payah untuk keselamatan? Ataukah kita suka cari jalan pintas yang menyesatkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu hadir dalam suka dan duka hidup kami. Bantulah mereka yang mengalami kesendirian dan kesepian hidup akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Semoga kami tetap setia di saat hidup kami terasa berat dan sulit tanpa harapan dan tujuan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.